Alright, welcome back to episode 10 ya, 10 of GMAT Indonesia Veritas Prep Special. Oke, so ya ini recap dari 9 episode sebelumnya. Let's go, kita masih di problem solving 5 soal. I think we will probably reach episode 15 or 20 ya, to get all the problems done. Yeah, so just this is only halfway through this problem, through these practice quizzes from Veritas Prep. So let's do it. Yeah, 10 questions, I'm sorry, 5 questions of problem solving. Here we go. Alright, first questions. Yeah, looking good, kayaknya nggak terlalu susah. Okay, the length of the diagonal of a certain rectangle is 8. The length of the diagonal of a certain rectangle is 8. Okay, jadi ada rectangle ini diagonalnya 8. If the sum of the length and the width is 10, what is the area of the rectangle? Sorry. If the sum of the length of the width. Jadi sum of length-nya ini x, and then ini y. Ya, x tambah y gitu ya, sama dengan 10. And kita dikasih tahu juga sebenarnya kan x tambah y kuadrat ini akar sama dengan 8 gitu ya kira-kira ya. Jadi ini if the sum of the length and width ya, satu aja nih, bukan dua-duanya. Jadi bukan circumference, bukan 2x tambah 2y ya, tapi x tambah y adalah 10, x kuadrat tambah y kuadrat adalah di akar sama dengan 8. What is the area of the rectangle ya? Oke. Kalau ini 8, oke. Terus kita tahu bahwa x tambah y adalah 10 ya. So kita mungkin bisa mulai hitung x y, kan sebenarnya yang ditanya itu x y ya. Jadi pertama gini, ini kita kuadratkan dulu aja nih, bahwa ini kalau dikuadratkan adalah 64. Oke, and then kita x kuadrat tambah y kuadrat adalah 64. Oke. Terus kita punya ini, yang mana kalau kita kuadratkan adalah x tambah 2xy tambah y kuadrat sama dengan 100 ya. Oke. Ini dan ini ya, ini kuadrat adalah 64 ya, tambah 2xy sama dengan 100. Oke. Kalau sudah kayak gini berarti 2xy sama dengan berapa, 36 ya, dan xy nya berarti 18. Oke. Ya, I think that's very clear ya, 18 ya. Jadi kita nggak perlu tahu exact number of xy nya. Tadinya gue kira xy nya ini bakal, cuman kalau ini 4, x nya 6, y nya x nya 4, y nya 6, maka garis miringnya 10 gitu ya. Kita bisa hitung 4 kali 6, 24. But kalau ini jadinya Pythagorasnya jadi 10. Ini nggak cocok, di sini mintanya 8. So ini pasti less than 4 dan less than 6, dan angkanya pasti tidak bulat gitu ya, bukan integer. Yang jelas kita udah tahu nih x value adalah 18 gitu ya. Oke. The answer is A ya, semoga kita benar. Alright. Very good. Submit.
Yes. Oke, next questions. Cukup pendek ya, tapi kayaknya terlihat lumayan susah juga melihat answer choice-nya. If it takes Jacob X hours to complete a project, and it takes Y hours to complete the same project for Mike, ya oke, ini rate problems ya, cukup gampang. Jadi Jacob itu rate-nya berarti 1 per X ya, project per hours lah kita katakan. Jadi jangan ambil X hours-nya ya. Ya ini untuk mengetahui rate-nya. Mike itu 1 per Y, project per hours gitu ya. Okay, how many hours will it take them to complete the projects if they are working together? Ya, kalau mereka working together artinya rate-nya di-combine jadi seperti ini. That means jadi seperti ini ya. XY, X tambah Y. X tambah Y per XY. Rate-nya menjadi seperti ini. Project per hours. Gitu. Sekarang yang tanya how many hours ya. So you hati-hati terjebak di sini ya. Answer choice-nya bukan yang ini, karena ini rates-nya. So ketika ditanya how many hours will take them to complete the project, ya you inverse it ya. Jadi ini kan satunya project per hours, yang ditanya berapa project, nah, berarti lo inverse ini alias di pangkat min 1. So jawabannya adalah XY per X tambah Y. Ya, hours gitu. Oke, cukup clear ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, very good. Semoga nggak salah dan tidak terburu-buru juga kayaknya. Kita cukup careful baca questionnya. Coba kita baca lagi. How many hours will take them to complete the project if they are working together ya? X kali Y ditambah X per X tambah Y. X kali Y per X tambah Y. Oke, very good. Yes. Oke, lanjut ya. Next question. Yang nomor berapa nih? 3 ya. Oke. Kayaknya pendek soalnya, semoga gampang ya. If there is 20% chance of rain every day for the next 7 days, 20% chance of rain for the next 7 days, what is the probability that it will rain exactly 2 days out of the next 7? Jadi kita punya 7 hari gitu ya, isikan 7 penilaian. Jadi berapa kemungkinan exactly 2 days out of the next 7 itu hujan gitu ya. Jadi kita bisa hujan di sini, hujan di sini, atau hujan di sini, hujan di sini, atau hujan di sini, hujan di sini. Ya, yang jelas 2 dari 7 itu hujan. Berapa probability-nya? Dan untuk setiap hari itu bisa turun hujan, probability-nya 20%. Pertama kita hitung dulu ini kali ya. Hitung dulu dari kalau dari 7 ini yang 2 harinya hujan itu kemungkinannya ada berapa? Kombinasinya gitu ya. Jadi 7C2 gitu ya. Ini 7 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial. Ini jadi 7 kali 6 bagi 2 sama dengan 21. Oke. Jadi 21 kemungkinan ya dari total berapa ini? Kalau dihitung 2,7 gitu ya. 2,7 kemungkinan dia 21-nya itu 2 exactly 2 days itu rain gitu ya. Nah, kemudian kita punya 20% chance of rain ya gini. 20% chance of rain ya.
Misal gue mau tahu berapa sih chance-nya bahwa dalam 7 hari ini semuanya hujan gitu ya. Berapa chance-nya dalam 7 hari ini semuanya hujan ya. Kita berarti 0,2 gitu ya. 20% dikali 0,2 dikali 0,2 gitu ya. Dikali 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 ya. Sampai 7 kali. Jadi kalau pertanyaannya berapa chance-nya dia hujan di 7 hari 7 harinya, itu berarti 0,2 pangkat 7 gitu ya. 0,2 pangkat 7 itu kecil banget ya. Berarti ya sepersekian ribu lah ya. Very small. Nah, tapi dalam hal ini karena yang ditanya exactly 2 days, jadi kita hanya ambil 2 hari saja yang hujan. Ya, contoh ini dan ini. Dan sisanya berarti tidak hujan. Dalam hal ini berarti kalau tidak hujan, that means 0,8 gitu ya. Jadi yang ini 0,2, 0,2, 0,8, 0,8, ini 0,8 juga, dan seterusnya. Jadi 0,2 ini hanya pangkat 2 gitu ya. Dan 0,8-nya itu pangkat 5 gitu. Dan ini dari sekian banyak kemungkinan, dari 2,7 kemungkinan, dia ada 21 kemungkinan gitu. Jadi eh, kita kalikan saja ini semua ya. Jadi ini kalau dikali jadi 2 pangkat ini dibuat 2/10 gitu ya biar gampang, 10 pangkat 2 gitu ya. 2 pangkat 2 10 pangkat 2 ya sama aja. Ini juga 2 pangkat 2 per 10 pangkat sorry ini 5 ya. Pangkat 5 ini dikali 21 ya oke gitu. Nah ini 8 pangkat 5 itu kan sebenarnya 2 pangkat 3 pangkat 5 gitu ya, jadi 2 pangkat 15 ya. Nah ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 15 itu 2 pangkat 7 gitu ya, 2 pangkat 7, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 7, 17, sorry, 2 pangkat 7. Ini kali 21. Nah, jadi jawabannya itu yang ini. Jadi memang cara menghitungnya itu udah diarahkan sama mereka ya. Jadi eh, sebelum lihat sebelum mengerjakan soal, ada baiknya juga kita melihat answer choice-nya. Bagaimana cara menjawab yang diharapkan oleh pertanyaannya ya, kira-kira kayak gitu. Dalam hal ini ya kita memang menjawabnya dalam bentuk pangkat-pangkat eksponensial gini ya, pecahan eksponensial. Jadi ya inilah closest approximation dari probability that it will rain exactly 2 days out of the next 7 gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang ya semoga benar. Oke, kalau salah ya nanti kita review. Alright. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Alright, lanjut ke soal berikutnya nomor 4 ya. Dua soal lagi sebelum moment of truth, revelation. Let's review. If set A consists of X 2, 1, 4, 7, which could not be a possible ya, could not be ya. Jadi di sini must bukan must ya, tapi could not be ya. Mana yang tidak akan pernah mungkin. Which could not be a possible value for the range. Possible value for the range ya, range of set A. Uh, jadi dia nanya kalau set A itu X 2, 1, 4, 7 mana yang nggak mungkin dari yang mana yang nggak mungkin menjadi value of the range, yang mana yang nggak mungkin menjadi nilai rentang set A gitu ya. Namun gini, kalau X-nya kita isi misalnya 1 juta gitu ya, 10 juta deh, 10 juta, misalnya X 10 juta,
Berarti rentangnya itu kan sekitar 999.999.999 ya, karena eh, minimum value-nya di sini minus 1. Kalau misalnya X-nya kita isi minus 10 juta gitu ya. Nah, kalau di X-nya minus 10 juta berarti rentangnya minus 10 juta 1 gitu ya. Nah, minus sorry, rentang itu always positif ya. Rentang itu jadi X min kurang X max lah gitu. Atau X max kurang X min lah. Nah, ini rentang range ya gitulah, maksimum kurang minimum, jadi nggak mungkin angkanya itu negatif gitu ya. Sehingga kalau X nya min 10 juta berarti range-nya 10 juta satu. Nah, di sini yang mana yang nggak mungkin menjadi range dari set A, which could not be possible value for range of A. Kita masukin dulu aja nih. Kalau dia nggak ada X ya, misal X itu 3 gitu ya. Artinya dia nggak mengganggu rentangnya, karena dari 2147 ini min max-nya adalah 7 dan 1 gitu ya. 7 sama 1. Jadi keberadaan X nya 3, kalau kita masukkan ini di situ, rentangnya adalah 6. Ya, dia nggak akan mengganggu existing set gitu ya. Jadi uh, rentangnya 6. Nah, kalau kita taruh dia misal suatu yang mengganggu range-nya, katakanlah 0 ya, 0, maka 0 itu merubah range-nya menjadi 7 kurang 0 ya, menjadi 7. Terus kita rubah lagi jadi berapa? Kalau kita taruh angka antara 1 sampai 7 itu nggak akan mengganggu range-nya. Kita taruh 6, dia tetap 6. Kalau kita taruh 7, dia tetap 6. Ya, jadi minimum possible value untuk range-nya itu adalah 6. Ini minimum possible value of range-nya, untuk range-nya. Jadi yang nggak mungkin menjadi range-nya itu adalah selain dari angka lebih dari 6 gitu ya. Jadi dalam hal ini range-nya itu pasti lebih besar sama dengan 6. Jadi 5 itu nggak mungkin. So, untuk pertanyaan ini jawabannya 5. Karena nggak mungkin lo mau taruh angka berapapun dia nggak akan jadi 5 gitu ya, range-nya. Kira-kira gitu. Oke, kita langsung submit aja. Oke, semoga. Oke, lanjut kita di soal berikutnya. If X is an integer greater than 1, ya, X adalah lebih dari 1. Dan ini X itu integer greater than 1. What is the unit digit of insert 6 pangkat X minus 6 pangkat X min 1. Oke. Pertama gini, uh, kita coba 6 dulu ya. 6 itu kalau di pangkat 0 itu 1 ya. Semua angka di pangkat 0 1. Tapi kita dikasih tahu bahwa X-nya itu lebih dari 1, jadi nggak mungkin 0, nggak mungkin 1 ya. Jadi we don't have to worry ya. 6 pangkat 0, 6 pangkat 1. Kita starting from 6 pangkat 2 aja deh. 6 pangkat 2. 36. 6 pangkat 3. Itu uh, berapa? 216 gitu ya. 216. 6 pangkat 4. Ya, 16 kali 6. 36. Tambah berapa nih? 6 kali 60 gitu ya. 10 kali 60 1200 gitu, 1200 6 3 8 1 ya, 1836 ya. Ini mungkin salah ya ngitungnya, kurang tepat or whatever lah, but the point is ya belakangnya itu selalu 6 gitu.
Jadi salah satu properties dari 6 pangkat sekian, di mana sekiannya itu adalah lebih dari satu ya, ya satu juga satu ataupun lebih gitu ya, maka di belakangnya itu pasti digitnya 6. Jadi kalau pertanyaannya kayak gini, ya kata kasih aja 2, 36 kurang 6, 30. 216 kurang 36, ya berapa tuh, 180. 216 dikurang 6, 210. Ya sedikit ya selalu 6. Karena ya bilangan ini belakangnya digitnya selalu sama ya. Jadi jawabannya yang 0. Cukup banget ya, cukup mudah ya. Ya, ini lagi beruntung aja sih. Kita cukup mudah. Oke. Okay. Alright, kita submit ya moment of truth. Alright. Oke, okay. Ya alhamdulillah benar semua. Jadi kita tidak perlu ada review ya karena benar semua. Alright, gitu aja berarti episode 10. Thank you for watching ya. Sampai ketemu di episode 11 masih di problem solving. Sebenarnya kita akan sampai dengan episode 20 atau 21 or maybe 25, I don't know ya. What's just going on ya. Okay, thank you for watching. See you in the next episode. Bye bye.